Halo semua, perkenalkan nama saya Ella Selvianggita, mahasiswa dari Universitas 17 Agustus, Fakultas Fisip Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mistis dan tahayul dalam kepercayaan masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi dan teknologi di Indonesia tidak mengubah kepercayaan seluruh rakyat Indonesia tentang tahayul dan mistis, terutama masyarakat yang masih ada di dalam pedalaman seperti desa-desa terpencil dan tempat-tempat yang masih jauh dari perkembangan teknologi. Tentunya pada video kali ini saya akan membahas tentang mistis dan tahayul dalam kajian sosiologi komunikasi. Setelah saya mengkaji dan saya mempelajari tentang pendekatan di sosiologi komunikasi, saya memiliki sebuah pengalaman dan cerita tentang sebuah tahayul atau mistis. Dalam era perkembangan teknologi pada zaman ini tidak membuat seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mempercayai tentang tahayul dan mistis, terutama klinik atau sering disebut dengan perdukunan. Klinik adalah sesuatu kegiatan yang tersembunyikan dari tempat umum. Klinik identik dengan hal-hal yang mistis atau sering juga dimaknai dengan makna-makna yang negatif. Klinik dikaitkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, perjimatan, gaib, halu, dan lain sebagainya. Contohnya seperti perdukunan. Pada masa-masa saat perkembangan teknologi yang sangat pesat di Indonesia saat ini, tidak mengurangi banyaknya seluruh masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan kekuatan dukun atau mempercayai seperti batu, gunung, sungai, dan tempat-tempat lain yang masih memiliki kekuatan gaib. Dari kepercayaan itu, seluruh masyarakat Indonesia atau sebagiannya masih banyak melakukan hal-hal ritual untuk pergi ke tempat tertentu seperti gunung, sungai, dan juga batu besar, pohon besar untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya yang mereka butuhkan. Tidak jarang juga seluruh masyarakat Indonesia melakukan hal tersebut untuk memikat atau mencuri hati orang-orang yang mereka sukai ataupun yang mereka cintai. Mereka bisa saja melakukan santet dan lain sebagainya. Berbicara tentang tahayul, saya akan berbicara tentang pengalaman pribadi saya. Ketika saya berumur 17 tahun, sekolah saya pernah mengadakan baksos ke suatu panti asuhan. Seluruh siswa-siswi diharapkan untuk ikut. Kami menginap selama 3 hari di dalam sebuah panti asuhan. Pada saat itu, kami pergi ke sebuah panti asuhan yang beberapa anaknya memiliki keterbelakangan seperti cacat mental dan juga memiliki hal-hal yang aneh lainnya. Pada hari pertama kami tiba di panti asuhan tersebut, kami mengikuti berbagai kegiatan yang biasa dilakukan di tempat tersebut. Kami mengikuti peribadatan, cara mereka bekerja, mengikuti jam makan mereka, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa mereka lakukan. Ketika pada malam hari, di hari pertama, kami tidur pula seperti biasanya, tidak ada kejadian aneh apapun. Hari itu berlangsung dan kami terus melakukan kegiatan di pagi sampai siang harinya. Ketika pada malam hari, saya mengingat bahwa ada tugas yang harus saya kerjakan, sehingga membuat saya untuk tidak tidur terlalu cepat bersama-sama dengan anak-anak panti lainnya. Setelah itu, saya mengerjakan tugas di satu ruang tamu. Panti asuhan ini memiliki ruang tamu yang cukup luas, dan di belakangnya terdapat sebuah taman yang cukup luas juga. Di samping taman tersebut ada 3 toilet dan 3 kamar mandi. Saya belajar di tengah-tengah ruang tamu tersebut. Dan karena ada satu orang anak yang memiliki cacat mental dan dia tidak bisa tidur cepat seperti anak-anak lainnya. Lalu saya meminta anak tersebut untuk menemani saya untuk mengerjakan tugas saya. Sambil mengerjakan tugas saya berbicara dan bercerita dengan anak tersebut. Ketika pukul 2 pagi, anak tersebut tiba-tiba terdiam dan melihat saya terus-menerus. Melihat pandangannya yang memiliki mata yang aneh, membuat saya menjadi takut dan mengatakan kepadanya, "Apakah yang kamu lihat sehingga kamu melihat saya dan menatap saya seperti itu?" Seling 5 menit, di dekat taman, di samping taman ada sebuah dapur, dan tiba-tiba dari sana terdengar seperti suara rak piring jatuh. Lalu saya langsung bergegas dan melihat apa yang terjadi. Ternyata tidak ada kejadian apapun di sana. Saya kembali lagi ke tempat saya mengerjakan tugas. Selang 5 menit kemudian terdengar lagi suara yang sama, dan saya langsung bergegas untuk
melihat kembali. Namun sama seperti hal semula, tidak ada kejadian apapun yang terjadi di sana. Saya sudah mulai merasa takut dan merinding. Setelah itu saya langsung mematikan laptop dan saya mengambil sikat gigi untuk mengakhiri pekerjaan saya. Saya meminta anak tersebut untuk menemani saya ke sebuah toilet dan saya langsung menggosok gigi saya di sana. Ketika saya sedang menggosok gigi saya, anak ini tiba-tiba berbicara sendiri. Saya sedang menggosok gigi, lalu anak ini berkata, melihat ke sampingnya dan berkata, "Kamu melihat siapa? Kamu mau kenalan sama dia? Itu kakak yang lagi melakukan kegiatan di tempat ini." Lalu saya takut dan saya bertanya kepada anak tersebut, "Kamu berbicara dengan siapa?" Nama tersebut adalah Dela. Lalu saya bertanya kepada anak tersebut, "Kamu berbicara dengan siapa? Kamu jangan berusaha untuk menakut-nakuti saya." Tapi anak tersebut dengan muka serius dan polusnya mengarah kepada saya mengatakan, "Kak, aku sedang berbicara dengan temanku yang ada di sana. Dia mau berkenalan denganmu." Lalu aku merasa takut. Tanpa membilas mulut, aku langsung lari ke atas menuju tempat tidur dan langsung membangunkan beberapa temanku. Setelah itu, kami mengunjungi anak tersebut dan membawanya ke atas untuk tidur. Setelah itu kami pun tertidur pulas. Saya tidak bisa tidur dengan tenang. Ketika jam 3 pagi, saya terbangun dan saya mencari anak tersebut tidak ada. Lalu saya mengajak teman saya untuk mencarinya. Ketika kami menuruni tangga, kami melewati taman tersebut. Saya melihat anak tersebut sedang memakai kaos kaki panjang pendek dan berdiri di atas wastafel. Tetapi mata dia terbuka. Lalu kami sangat terkejut dan menurunkannya dari wastafel, tetapi dia malah marah dan mengamuk di saat itu. Setelah kejadian itu, kami telah membawanya ke atas dan kami memberikannya obat tidur supaya dia bisa tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya kami melakukan doa pagi bersama dengan anak-anak panti tersebut. Dan ketika siang harinya, saya bertanya kepada pemilik panti tersebut tentang hal-hal yang saya alami di malam harinya. Lalu pemilik panti tersebut menceritakan kejadian yang sebetulnya terjadi sebelum panti itu dibangun. Ternyata panti itu dulu adalah tempat pembuangan atau pembakaran mayat. Dan juga setelah mendengar penjelasan dari pemilik panti asuhan tersebut, mulai keesokan harinya kami memutuskan untuk tidak ada yang tidur malam dan harus tidur lebih awal semuanya. Dan setelah saya mengalami hal tersebut, saya mulai yakin bahwa sebenarnya hal-hal tersebut memang benar adanya. Bagaimanakah menurut kalian? Apakah kalian percaya tentang tahayul, mistis, dan banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia saat ini? Apakah kalian termasuk orang yang percaya atau sama seperti saya, kalian tidak percaya sebelum mengalami hal tersebut? Kalian boleh komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman semua, demikian video dan cerita yang pernah saya alami tentang pendekatan sosiologi komunikasi dalam tahayul dan mistis dalam keberagaman suku di Indonesia. Terima kasih untuk waktu teman-teman saat mendengarkan saya. Saya Ella Sofian Gita. Terima kasih dan sampai jumpa.